Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Oktavia Ma'arif. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber bersama Bapak Suyono berkaitan dengan etika Pancasila. Selamat siang Bapak. Di sini saya akan bertanya mengenai etika Pancasila. Yang pertama, apakah yang Bapak ketahui tentang etika? Itu adalah mengenai adat istiadat dan perilaku kita kehidupan sehari-hari ke generasi diwariskan ke generasi yang lain. Itu etika itu berkaitan dengan tingkah laku kita sehari-hari, yang menjadi orang yang baik ke generasi yang lain. Lalu menurut Anda, bagaimana tentang etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dirumuskan, yang terkandung dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam nilai Pancasila itu terdapat sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila-sila tersebut itu ada makna dan kandungan tertentu. Sila yang pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Itu mengandung arti yaitu kita semuanya itu dianjurkan untuk bertuhan, untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita itu disuruh homonis itu hubungan antar sesama manusia itu yang baik. Itu mana daripada kemanusiaan. Jadi intinya itu peduli sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu mengandung arti kita itu harus membela tanah air, membela negara. Maknanya itu. Masalahnya bersatu adalah persatuan Indonesia. Kita itu kalau punya jiwa itu harus bersatu, membela tanah air. Setidaknya itu bersatu kita dirinya sendiri. Jangan gesek-gesek, harus rukun. Itu mana daripada persatuan. Yang keempat, kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Arti dan maknanya adalah kita itu harus peduli sesama. Jangan egois, jangan saenake diri. Kita harus menghargai satu sama lain. Itu adalah makna daripada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima itu keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maknanya keadilan itu kita itu harus adil. Adil dalam segala hal. Baik dirinya sendiri dan orang lain. Itu makna daripada keadilan. Jadi kita itu harus peduli sama orang lain.
Jangan seenaknya diri. Cara kasar itu gitu. Dan yang penting, kalau kita tahu makna sila pertama sampai dengan kelima, kalau diamati betul, kalau dilakukan betul-betul, mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang baik, berguna pada diri kita sendiri, lebih-lebih kepada keluarga dan orang lain. Lalu bagaimana pengamalan Pancasila sesuai dengan etika Pancasila menurut Anda? Pengamalan Pancasila menurut saya dari sila pertama sampai kelima, cara pengalaman itu begini. Sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Cara pengalamannya itu, cara pengamalannya itu satu, kita itu harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Yang kedua, tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Yang ketiga itu menghormati ajaran atau agama orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu cara pengamalannya itu kita itu harus tenggang rasa sama satu sama lain. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia. Kita itu harus membela, cara pengalaman kita harus membela tanah air, cinta tanah air, cinta terhadap bangsa, nusa dan bangsa. Sila keempat, kerayaatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara pengamalannya, kita itu tidak memaksakan kehendak. Ada sesuatu itu kita harus musyawarah. Kerayaatan dipimpin hikmat dalam permusyawaratan. Jadi kita itu jangan egois. Tidak boleh egois. Kalau ada apa-apa itu harus dimusyawarahkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kelima. Ini yang terakhir. Itu kita satu itu disuruh adil. Yang kedua tidak boros. Yang ketiga menghormati hak-hak orang lain. Itu cara pengamalannya. Dan masih banyak, cuma Bapak yang tahu ya. Sekian Bapak, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah bersedia untuk melakukan wawancara mengenai etika Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dalam wawancara yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa etika Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berguna untuk mengatur kehidupan dan perilaku, dan tata laku masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, sesuai dengan Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekian wawancara yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.